Oke, selamat siang, Viv. Selamat siang, Kak. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, hari ini kita bakal kerja pakai Yaskot lagi. Hmm. Kita izin suspend dulu. Hmm. Oke, udah kelihatan ya. Sudah, Kak. Nah, oke. Nah, hari ini kita itu eh, bakal belajar tentang memasang ekstensi. Kemudian, nah kalau kemarin kan game yang kita bikin itu, kalau kita mau jalankan kan kita perlu buka PS Code dulu. Nah, Hmm. sekarang kita akan belajar gimana cara menjalankan gamenya tanpa perlu kita buka PS Code. Jadi kayak kalau kita download game, misalkan untuk di laptop, kan kita bisa langsung jalankan aja. Nah, kita bakal membuat game yang udah kita bikin kemarin itu bisa diakses tanpa perlu buka PS Code lagi. Nah, nanti kalau prosedurnya itu di platform kamu itu nah, yang lesson 6. Hmm. Nah, ini sebagian materi aja. Nah, nanti yang di bagian nomor 7-nya, unggah hasil pekerjaan. Nah, nanti di akhir kelas, itu kamu harus screenshot layar kamu yang mana itu gamenya udah dalam bentuk ekstensi exe. Nah, exe ini itu berarti filenya tinggal diklik, nanti gamenya bakal jalan. Nah, ini silahkan Oh, nanti di hasil screenshotnya kamu upload di sini. Nah, oke, aku jelasin dulu materinya. Nah, jadi kita bakal membuat file eksekusi atau file exe, format exe. Nah, lalu apa aja yang perlu kita butuhkan agar bisa kita bikin project kita ke dalam bentuk format exe. Nah, yang perlu kita butuhkan itu adalah ekstensi bookmark dulu. Nah, kita belajar tentang ekstensi dulu deh. Nah, jadi di VS Code itu ada namanya extension. Nah, extension itu seperti yang udah kamu download kemarin itu kan ada kepunyaannya algoritmik, terus ada Python. Nah, yang bisa kita download di bagian extension. Nah, kita bisa mencari extension yang udah ada tersedia dan itu biasanya open bisa kita download. Nah, seperti misalkan Algo Python. Nah, untuk di VS Code kamu itu silahkan cari namanya bookmark dengan logo seperti ini. bookmark. Ya, bookmark. Terus ini aku install. Nah, silahkan diinstal. Nah, apa tujuan dari ekstensi bookmark? Tujuannya ini untuk memudahkan kita ngasih ngasih komentar di dalam codingan kita. Nah, ini ada detailnya, bisa kita lihat. Nah, dengan pakai extension, misalkan kita bisa mengelompokkan komentar kita. Misalkan nih, bookmark tentang, misalkan ini function-function. Nah, kalau komentar kan kita kasih komentar kalau dalam Python pakai tanda pagar. Nah, dengan pakai bookmark ini, nah jadi akan tampilannya akan lebih terkelompok komentar kita. Nah, itu salah satu tujuan dari pakai bookmark. Nah, jadi file ekstensi yang ada di VS Code itu tujuannya untuk memudahkan kita. Nah, kadang ada juga orang
cari, misalkan kalau bahasa pemrograman lain ya, PHP. Nah, itu misalkan mau cari extension tentang PHP. Nah, itu dia juga ada. Misalkan PHP debug. Nah, ini biasanya sih kalau misalkan kita ngoding, nah ada salah. Nah, dia bakal kasih kasih apa? Kasih kita alert bahwasanya oh ini kamu kayaknya ada yang typo nulisnya gitu. Atau pas misalkan mudahnya kita ngoding, kita cuma bikin satu atau dua huruf aja. Nah, dia udah kasih kita rekomendasi. Nah, kita kira-kira mau nulis apa gitu. Nah, itu juga bisa kita pakai ekstensinya. Nah, ini bisa dicari, misalkan kira-kira ekstensinya apa. Nah, kemudian kita balik dulu ke project kita, algoritmik. Nah, project kita kemarin itu ada di lesson 2. Nah, yang nomor 3, permainan labirin. Kak, kalau yang presentasinya Ya. itu apa Kak? Eh, gimana sih Yang presentasinya itu Kak? Yang yang presentasinya? Oh ya, iya, presentasi. Nah, nanti selesai kita bikin file Excel-nya, nah aku bakal cek presentasinya. Oh ya, untung oke. kamu ingatkan. Kadang aku lupa juga. Nah, kalau Oh, misalkan ini file kamu udah muncul, nah pas klik si lesson 2, nah udah muncul. Nah, kita bakal cek dulu foldernya. Kalau kamu kan reveal in file explorer kalau misalnya. Nah, ini kan folder project kita. Nah, kita bakal kopikan isi folder ini. Nah, nanti kita akan taruh folder baru ke dalam kira-kira penyimpanan mana yang kamu mudah akses nantinya. Nah, misalkan aku bakal kopikan ini, copy. Oke. Nah, habis itu karena lebih mudah, aku bakal taruh di download aja. Nah, aku bikin folder baru. Misalkan nama gamenya adalah game. Terus aku pastekan. Nah, jadi coba kamu lakukan langkah seperti tadi. Nah, jadi di folder tadi, kopikan isinya, lalu bikin folder baru. Nah, kemudian pastikan yang udah di copy tadi. Nah, ingat foldernya di tempat yang mana kamu mudah nanti untuk mengaksesnya. Nah, aku taruh di download. Kak, Oh ya, ini kalau em, udah ada foldernya gitu gimana Kak? udah ada foldernya. Iya, sebelum Maksudnya, sebelum aku ini udah ada foldernya gitu Kak. oh udah ada. Berarti beda dari folder yang di project tadi ya. Bentar. Atau biar lebih aman, bikin folder baru aja lagi. Jadi kopikan aja. Nah, nanti taruh di entah itu di dokumen, entah di download yang mudah nanti untuk diakses. Bentar Kak. Tadi kayak gimana Kak? Nah, kan tadi kalau udah ada file di VS Code, nah Hmm. silakan di reveal in File Explorer. Nah, kemudian Oh kan dia ya. bakal tampil isian folder project yang di algoritmik. Nah, kamu copy semuanya, Control All aja. Nah, lalu copy. Nah, kemudian pilih di mana kamu akan mudah akses nantinya. Misalkan entah di dokumen, entah di download. Nah, bikin folder baru. Nah, misalkan namanya Mesh Game atau Labirin Game.
Nah, nanti di dalam folder tersebut pastikan yang udah kita copy tadi. Oke. Nah ini kok Kak, Hmm? ini di VS Code-nya cara nyalain ini gimana ya Kak tadi? Cara Coba nyalain di screenshot. Coba di share screen. apa, cara nyalain ini gimana Kak? Apa algoritmiknya? Oh, nyalain algoritmiknya. Ke ekstensi Coba apa? di ekstensi kamu. Nah, Oh, klik algo Python. Ya, ini ya. bukan yang tanda itu, bentar. Yang ininya aja langsung. Ah, terus enable. Ya. Oke. Nomor ini ya, nomor 3. Oh lama ya Kak? Oke, kalau gitu kita pakai yang file yang udah ada di dalam file kamu tadi aja deh. Berarti kita matiin aja dulu. eh, kita disable lagi untuk iconnya. Disable. Nah, oke. Habis itu file. Eh, coba ambil file ini. Nah, open folder. Nah, oke. Nah, cari folder algoritmik yang kemarin. Coba Bentar. ini Kak. Terakhir, recent kamu ada nggak? Masih ada nggak? Di geser aja. Ah, ini. Ya yang angka tadi. Yang mana Kak? Geser ke bawah dulu. Tas aku Hmm. tadi ada folder A Oh yang ya. angka-angka. Oh ya ini. Tapi di mana ya project ya kok nggak ada? Apa yang ini Kak? Ini apa? Ah, coba, coba. Nggak apa-apa, labirin. Select folder dulu. Ini. Hmm. Ah, select folder. Loh, File not. sabar Kak. Not Um, folder. coba.
Ntar kalau misalkan nggak ada, coba aku kopikan aja ini dulu. Oke. Cuman labirin doang ya Kak yang nggak bisa. Ntar. Nah, coba download yang barusan aku kirim. Udah nih Kak. Nah, udah. Nah, silakan kamu ekstrak dulu foldernya. Eh, bentar. Udah terus Kak. Nah, coba di share screen. Hmm. Nah, coba klik mesh game-nya. Ya, oke, berarti udah ya. Eh, kamu ambil VS Code tadi. Nah, kita matikan aja dulu si algoritmiknya. Oh, bisa gue. Disable. Terus, Terus ambil file. Nah, oke. Open folder. Nah, kita cari folder yang udah kamu download tadi. Di, di download, kalau nggak salah. Nah, kamu simpan tadi. Download. Nah, ya, mesh game. Select folder. Ya, terus klik si mesh game-nya. Nah, coba kita tes dulu untuk jalanin tes lab. Klik tes lab. Nah, coba kamu run dulu. File in no module pygame. Kenapa pygame-nya enggak? Ada yang typo installnya, tulisan install. Pip install pygame. Oke, udah environment-nya udah.
Hmm, bentar, kayaknya kayak gini deh. Environment-nya ini harus ada di dalam folder mesh game-nya. Nah, bisa tarik enggak? Yang mana Kak? Ya, yang folder di environment ini Hmm. tarik ke dalam folder ini. Jadi dia ada di mesh game ini, mesh game ini. Kira-kira bisa nggak? Nah, oke. Nah, coba dulu eh, pip install Python. Oh bentar. Atau enggak? Oh, masih. Bentar. Nih, bentar, kayaknya kayak gini deh. eh ini baru sampai dia ke mesh game ini aja. Sedangkan file kita ada di mesh game ini, bukan di mesh game yang besar. Jadi di environment-nya harus satu kali lagi. Misalkan download mesh game, buka kurung satu, terus garis miring lagi, baru mesh game yang ini. Oh, berarti di tadi gimana Kak? Hmm, bentar, mana ya? Eh, kalau nggak salah, bentar, aku cek dulu. Kalau nggak salah C, bukan kayak gitu. Untuk manggil foldernya, aku juga udah lupa. Bentar, C, C, kayak gitu. Bentar dulu, aku browsing dulu deh. Setelah itu dia main lagi ya. Hmm. Nah, bentar, aku cari tahu dulu. Bentar. Iya, mantap. Bentar, aku tes di bisa aku juga. Hmm. Ntar coba si terus si start users terus download mas game mas game. Coba terminalnya pakai yang itu. Oke. Kenapa Kak?
Yang aku kirimkan di chat Zoom, coba Hmm, disalin ke terminalnya. Di user Asus. ini Nah, kira-kira mau nggak untuk diakses langsung? sama. Bisa ya. Hmm. Ini bukan juga sama Kak, kayak yang ini Hmm? sebelahnya itu Kak. Kan Nah, dia sebenarnya beda. Kalau yang ini kan masih di folder induknya tadi. Kita inginnya dia masuk ke folder yang mesh game yang nggak pakai angka satu. Coba kamu lihat file yang ini deh, strukturnya. Nah, jadi kita ke sini. Jadi yang diaksesnya baru di folder ini. Nah, kebetulan kan nggak ada file gamenya di sini. Nah, seharusnya dia langsung ke sini gitu. Nah, atau gini aja deh. Yang file tadi, kita buka aja kayak gini. Buka file lagi. Open folder. Open folder. Nah, pas kamu klik mesh game ini, nah jangan select folder, klik dua kali. Nah, klik mesh game yang di sini. Nah, klik itu baru select folder. Nah, jadi kita ke sini aja. Oh, matiin aja dulu algonya. Oke, yang file tadi. Oh, bukan itu, Viv. Yang kita udah akses tadi. Yang ini. Nah, balik lagi deh. Oke, dan folder, download. Oh, ya klik dua kali baru mesh game. Bentar, dia reaktifin terminal. Coba klik mesh game yang di atas. Paling ini. Oke. Nah, coba tes labnya. Nah, coba dijalankan. Nah, oke. Karena dia belum ada file game, nah, coba kamu tambahkan environment di sini. Nah, kalau gimana tadi Kak? kan kelihatan beda ya. Kalau yang tadi itu dia mesh game buka kurung satu aja baru ini. Nah, sedangkan kalau sini udah ada mesh gamenya langsung. Nah, Oh iya. gimana tadi kalau kamu nambahin file gamenya caranya? Bentar Coba tes Kak. dulu pakai pip install file game. Harus yang kayak tadi gitu Kak. Ya, coba. Loh, Hmm. kok belum ke download ya? Sih, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Python-nya udah ada belum? Terus,
Coba cek Python-nya dulu ya. Ada nggak Python-nya di Messenger? Pakai yang aku kirim di chat Zoom. Python version. Terus gimana, Om? Nah, coba tes di terminalnya Python-nya ada atau enggak gitu. Ini Enter aja Python version. Nah, kayaknya Python-nya belum ada, makanya pip-nya tadi enggak. oh Heeh. Kalau terus kemarin pas yang diajarin agar Python-nya bisa ke download di foldernya, gimana? eh Duh, itu Bukan itu. kalau nggak salah bukan download VS Code-nya itu sih Kak. Tunggu Sama deh. lagi. Ini kalau Python yang tanda seru ini apa, Mak? Apa katanya? Kok tanda seru? Nah, aku mainin dulu. Python debugger. Coba klik environment filenya, foldernya. Nggak mereka? Coba library, apa isinya? Pip-nya Oh. ada. Hmm, gimana ya? Python versionnya nggak ada. Coba extensionnya tadi. Extensionnya coba kita reload lagi. Python. Nah, coba di disable, terus di enable lagi nih. Disable, terus enable Python. Entar. Coba klik yang ini Python 3.13 yang di bawah. Coba coretan ya. Tuh, coba cari Python. Coba klik. Yes, yes, coba tes lagi Python version. Terus udah 3.13. Oh, coba kita try Python for information. Coba Python strip H. Hmm, submission di coba ke atas ya. Don't function. Nah, coba kita ganti Python strip P ini. Yang mana Kak? Di terminalnya, coba geser ke bawah. Hmm. Nah, tulis Python strip. Stripnya kasih coba 2 kali. Terus P. Bi, Iya, coba. Mau nggak? non Coba option. yang option. Bentar. Hmm,
Ini masalah Pythonnya atau dari ini ya? Masalahnya PIP-nya itu nggak dikenali kan. Nah, aku Kemarin mikirnya sih harusnya cara download tipnya itu mm, sih Kak. cara, cara yang tadi ya. Coba kamu ulang lagi. Coba ulang lagi cara download PIP-nya. Oke. Dan coba yang di bawah. Delete and create lagi. Hmm, ya, delete and create. Ya, Python. Nah, coba pip install Pygame. It's not script file. Check your spelling. Kalau nggak salah ini bukan buka download ini dulu deh Kak. Download Apa? VS Code-nya dulu deh. Iya. Hmm. At- Kayaknya dari download VS Code-nya pip-nya belum install apa gimana kali ya? Ulang lagi. Ya, coba dulu deh. Kalau kemarin pas dia kayak gitu, kalau kata Kak Zaibinya gimana? Em, Ya gitu sih Kak. Kalau pip yang nggak ke detect harusnya em, cara yang ini biar pip-nya ke install. Hmm. Tapi kok bisa juga dari em, yang apa yang VS Code downloadnya itu Kak. Kan ada apa ya? Oh, installernya. Ya installernya Kak. Nah, coba kamu install aja ya. Installer. Eh, em, Bukanya di mana ya Kak? Aku lupa. Kamu pernah download ini kan? Coba di folder apa di file Ya, download ini. Sebelumnya ada nggak yang apa? Full download history. terus, Nggak apa-apa. Terus ada nggak VS Code sebelumnya? Oh ya ini ada. Ah ini VS Code. matiin dulu ya. Eh, atau enggak di ini dulu kali ya Kak? Di Ah, ini apa? apanya? Uninstall dulu. VS Code sebentar. Oke. Ya, Next. Install.
extensionnya coba cek dulu. Nah, coba di run. Tetap aja nih, enggak from Python import. Oke, kalau kayak gitu kita kita delay dulu deh ya untuk eh, apa bikin installernya. Berarti ini gimana Kak? Kalau misalkan tadi seharusnya memang kita ulang dari awal, berarti kita uninstall dulu ini si VS Code yang ada di kamu. Terus install lagi. Nah, kalau ikut cara yang Kak Zaidu kemarin, berarti kan kita ulang dari install dari awalnya. Loh Eh, ini bisa Kak? ah, ah, oke. Nah, oke. Kalau udah bisa, kita lanjut deh. Gimana tadi kok bisa Viv? Tadi aku coba download lagi Kak. Download lagi. Hmm. Kayaknya ini Pythonnya udah berhasil sih Kak. Soalnya ini apa Oh, nggak beda yang dari atas. oh, berarti kebikin dua kali ya. Nah, Iya sedangkan yang kali. di atas itu kan ada tanda serunya. Hmm. Oke, berarti ini yang benar. Oke, kita lanjut aja bikin installernya. Ambil filenya. Hmm. Nah, oke. Nah, ntar kita lihat perintahnya dulu. Yang mana pena. Nah, kita pakai ini bentar. Pip install PyInstaller. Nah, silahkan kamu kopikan ke terminalnya yang aku kirim. Nah, kita bakal download dulu PyInstaller. Nah, untuk gamenya bisa bikin installer. Coba enter aja, klik terminalnya. Atau langsung di paste aja, paste di sana, di terminal. Oh iya benar. Oh, di sini. Di tempat yang tadi. Loh, sabar. Hmm. Nah, Oh, nggak bisa di. kalau misalkan tadi kamu copy yang dari chat Zoom, kemudian langsung dipastekan dalam kondisi kayak gini, dia mau muncul nggak? Nggak mau Kak. Nggak mau. Di enter juga nggak mau. Sabar. Nggak tahu nih. Nggak mau Kak. Nggak mau. Bentar deh. Apa ya? Pas kamu klik di sini, terus coba ketik. Mau nggak? Kayak gitu. Ini aku ketik nggak mau Kak. Nggak mau juga. Kok? Bentar. Hmm. Ops, itu dia sininya.
Oke, ntar tunggu dia lagi download. Ya, coba tutup dulu folder ini, Yang mana? yang ini. Nah, terus bentar, kita cek ada folder baru di sini namanya. Belum lagi. Nah, oke, berarti kita udah selesai untuk install file installernya. Nah, habis itu, nah, Gimana, Kak? eh, tunggu bentar, aku cari dulu di sini. Nah, kita bakal bikin ini. Tunggu dulu, aku kasih perintahnya. Chat nama file kita testlab. Testlab. Nah, coba itu. Py installer one file testlab. Nah, enter. Nah, oke. Nah, kalau kamu lihat, bentar dia belum selesai. Jadi dia masih jalan. Nah, oke udah. Nah, ambil ini build. Nah, klik kanan. eh Refill in File Explorer. Nah, klik Test Lab. Bukan ini deh. Klik si mesh game-nya di sini. Ambil disk. Dibuka. Ya, buka. Nah, ini file yang bisa kita klik aja si gamenya langsung. Nah, tapi sebelum itu jangan diklik dulu. Di back dulu deh. Back. Nah, kamu kopikan gambar-gambar kita ini, aset-aset kita. Nah, itu kan ada berupa gambar. Nah, kita masukkan ke disknya nanti. Gambarnya aja. Klik di. Nah, coba klik 2 kali. Oke, kamu mau hapus yang. Nah, klik 2 kali tes labnya. Klik yang mana? Tes lab. Nah, itu file exe-nya. Nah, jadi, Oh, nah, tanpa kita buka VS Code, nah kita udah bisa buka gamenya hanya dari file exe-nya aja. Jadi file exe itu ibaratnya sama kayak kita download VS Code, kan ada installer namanya. Nah, game itu kita jadikan kita bikin sebuah installer di mana dia bisa dijalankan tanpa perlu kita buka VS Code. Nah, jadi gamenya udah jalan. Nah, silakan kamu screenshot aja bahwasanya kamu udah berhasil file exe-nya. Lihatkan filenya dulu deh, biar nanti kelihatan juga. Nah, ntar aku. ini screenshotnya tes labnya doang kan, Kak? Oh, sama file-file di bawahnya nggak apa-apa juga. Oke. Nah, jadi sepaket. Nah, oke, kayak gitu. Nah, oke, kamu simpan aja. Nah, nanti buka platformnya. Di share atau di copy?
Di save aja dulu, save as. Nah, taruh di, terserah kamu deh. Um, so- Nah, setelah ya buka platformnya lagi. Nah, nanti kamu upload, tinggal upload aja. yang mana ya Kak tadi? Iya, yang tadi yang unggah, ya unggah hasil pekerjaan. Nomor berapa, nomor satu? Ya nomor satu. Nah, oke. Nah, kamu cari tadi di galerinya. Kamu simpan tadi. Nah, kan. Ini ini aja Kak. Iya. Nah, jadi kita udah selesai bikin installernya. Ya udah sampai situ aja. Nah, silakan kamu buka apa presentasi kamu kemarin. Kak, tapi ini bukan dari yang kemarin itu Kak. Dari PowerPoint. Dari PowerPoint. Buka, Kak. Coba buka. Oke. Nah, bentar. Oh, Buka di ini aja deh. Buka di PowerPoint ini file aja ya. kamu. Hmm. Kalau ini kan dia udah di-upload. Terus, iya, Nah, oke. Silakan kamu slideshow aja. presentasikan. So, Kamu presentasikan singkat aja. dengan presentasi em, project untuk game Labirin. Oke. Pertama itu ada tujuan projectnya, yaitu menghadirkan pengalaman gameplay yang menantang dan menarik. Ciptakan labirin dengan desain yang unik dan tingkat kesulitan yang bervariasi, sehingga pemain merasa bertata untuk menyelesaikan setiap level. Memastikan gameplay yang intuitif, namun tetap membutuhkan strategi dan pemikiran kreatif dari pemain. Mengembangkan karakter hero yang kuat, membangun karakter hero dengan latar belakang cerita yang menarik dan kemampuan khusus yang dapat membantu pemain menyelesaikan labirin. Memberikan hero kemampuan unik atau power up yang dapat dikembangkan seiring dengan progres pemain. Mendesain labirin yang interaktif dan dinamis. Membuat labirin dengan elemen-elemen interaktif seperti pintu terkunci, jebakan teka-teki, dan musuh yang harus dihadapi. Menyediakan variasi labirin yang berbeda, seperti labirin yang berubah bentuk, labirin dengan batasan waktu, atau labirin dengan tema tertentu. Oke, berarti tiga ya tujuan proyeknya. Ini mau disingkat-singkat aja, aku gimana? Ya yang itu aja, poin-poin besarnya aja. Topik Nggak utama usah. proyek, Hmm. em, ketertarikan pada genre puzzle dan adventure, keinginan untuk menciptakan tantangan yang menarik, kesempatan untuk bereksperimen dengan desain level. Ini baca yang bawahnya atau langsung aja Eh, apa gimana, Pak? Langsung aja. Oke. Fitur khas dari proyek yaitu ada labirin dinamis yang berubah, labirin dengan musuh yang cerdas, dan sistem leaderboard dan pencapaian. eh memper, eh, ya, saya memprogramkan dengan Python
dari alat Pygame library Pygame, alasan Python mudah dipelajari dan Pygame menyediakan alat yang cukup untuk membuat game labirin sederhana, Hmm, yaitu eh, menggunakan Pygame dengan Python. Terus prospek pengembangan proyek, faktor yang mempengaruhi profitabilitas, quality game, promosi dan pemasaran, platform distribusi, perbaikan yang mungkin, tingkatan kualitas grafis dan audio, dan tambahkan fitur yang menarik. Itu aja sih, Kak. Oke, untuk desain presentasinya bagus gitu. Kamu desain bikin sendiri atau ada template khususnya? Bikin sendiri, Kak. Oh, oke, mantap. Nah, kalau untuk dari segi desain presentasi sih aku suka. Cuma kalau untuk dari poin presentasi, nah sebenarnya ini kamu udah terlalu advance sekali sih. Karena padahal game kita itu cuma sederhana. Nah, tapi nggak apa-apa karena ini sebagai latihan aja. Ya, Besok juga katanya ya. kakak kan ngarang-ngarang aja, Kak, waktu itu bilang. Nah, ya, ya, nggak apa-apa aja. Ini ngarang-ngarang aja. Karena ya gamenya kan cuma sederhana aja kemarin. Hmm, Ya, oke, Viv. Ini desainnya aku suka ini. Bagus presentasinya. Desainnya. iya, Kak. Nah, oke. Berarti tadi udah diupload ya ke dalam Hmm, platform. Nah, oke. Nah, oke. Karena hari ini kita juga udah selesai juga bikin installer di Python. hmm, Nah, jadi ya cukup sampai situ untuk hari ini. Nah, kita sambung nanti di minggu depan lagi. Nah, minggu depan itu kita bakal bikin project game, program desktop dan sebagainya. Dan itu juga nanti bakal pakai VS Code. Nah, jadi kalau untuk hal-hal yang kayak tadi ya itu diingat aja. Misalkan kalau ada kasus yang besoknya sama lagi, berarti kamu udah tahu caranya agar biar VS Code kamu itu apa sih pip installernya nggak kelupaan dan sebagainya. iya, Kak. Karena kita berbeda environment laptopnya, jadi aku kadang juga juga pusing menyamakannya di bagian mana gitu. Iya, aku juga ini sih, Kak. Apa, pas diajarin Kak Zaibi juga agak Nah, bingung-bingung juga, Kak. oke. Ya karena di laptopku karena lancar-lancar aja, jadi aku juga. Tapi beda sih, pas install yang installer tadi itu kalau di Windows lebih sederhana. Kalau tadi kan kita cukup masukkan apa yang perintah file installer. Tapi kalau di Mac OS itu lagi panjang lagi caranya. Tapi aku udah bisa sih. Nah, oke, Viv. Kamu kira-kira ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih, Kak. Cukup. Ya, kalau enggak, nah untuk koinnya aku kasih aja. Tadi telat ya masuknya. Iya, Kak. Hmm, oke. Nah, oke. Eh, aku stop share screen kamu dulu. Nah, nah sebelum aku tutup, aku screenshot dulu layarnya. Satu, dua, tiga. Nah, oke, Viv, kita lanjut di minggu depan. Iya, Kak. Oke, aku pamit dulu.